Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, Oma Genta. Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Kembali lagi kita akan mereview masih seputar renovasi rumah. Kali ini yang akan kita review adalah renovasi untuk area fasad bagian depan atau teras untuk rumah minimalis. Untuk rumah minimalis ini sangat inspiratif ya teman-teman untuk renovasinya. Nah, tonton video ini sampai selesai. Untuk rumah ini ukurannya kurang lebih sekitar 8 x 12 meter. Nah, untuk area terasnya sendiri di sini ukurannya adalah 8 x 4 meter. Nah, untuk renovasinya di sini sudah dilakukan untuk pembuatan teras dan juga pagar depan. Untuk area pagar di sini dibikin full sampai ke atas ya teman-teman. Nah, di sini yang menarik untuk dekorasi dan juga bahan yang digunakan ini sangat inspiratif dan juga sangat estetik. Untuk area pagar depan ini perpaduan antara pagar tembok dan juga pagar roster. Selain itu juga dipadukan dengan pagar besi yang bisa digeser. Nah, untuk area pagar temboknya sendiri di sini dipadukan dengan roster. Nah, roster yang dipilih di sini juga sangat inspiratif ya teman-teman, bisa dicontoh. Untuk tinggi dari pagar ini sendiri kurang lebih sekitar 3 meter teman-teman. Sedangkan untuk lebarnya ini 8 meter. Jadi di sini untuk lebarnya itu 8 meter dan tingginya 3 meter. Tidak lupa untuk pagar besinya di sini juga untuk pagar yang bisa digeser untuk di samping kanan dan juga di area tengah itu dikasih pagar juga ya teman-teman untuk keluar masuk penghuni sendiri. Untuk area pagar besi yang bisa digeser di sini ukurannya kurang lebih sekitar 3 x 1,5 meter. Yang menarik di sini dibikin melengkung ya teman-teman. Jadi terlihat lebih estetik dan juga menarik tentunya. Untuk pagar besinya di sini perpaduan antara besi hollow dengan dikombinasikan dengan displang atau conwood. Untuk finishingnya di sini menggunakan warna putih untuk pagar besinya, sedangkan untuk conwoodnya di finishing dengan warna natural kayu. Sekarang kita menuju ke area dalam atau untuk area teras. Untuk area teras di sini sekilas bukan seperti teras ya teman-teman, seperti area dalam atau ruangan. Nah, di sini untuk dekorasinya juga sangat inspiratif. Nah, untuk area teras sendiri selain difungsikan sebagai untuk garasi, ini juga difungsikan sebagai untuk taman kering dan juga untuk ruang tamu semi outdoor. Jadi di area teras ini bisa dijadikan sebagai ruang tamu ya teman-teman. Untuk menjamu tamu nantinya bisa di area teras ini. Di area teras tidak lupa di situ juga sudah terpasang untuk tempat duduk permanennya. Di sini dikombinasikan dengan kayu teman-teman. Nah, untuk area bawahnya di bawah tempat duduk itu nanti bisa dijadikan locker atau untuk menyimpan beberapa perlengkapan pribadi. Untuk area langit-langit di sini sudah dipasang plafon gypsum ya teman-teman. Nah, untuk plafonnya juga sangat estetik dan juga menarik perpaduan antara warna putih dengan warna natural kayu. Untuk temboknya sendiri, samping kiri dan kanan ini dibikin full sampai ke atas. Sedangkan untuk lantainya di sini sudah diganti menggunakan lantai granit dengan motif atau coraknya itu menggunakan corak teraso teman-teman. Jadi terlihat lebih estetik tentunya. Dengan dibikin seperti ini, konsep seperti ini menjadikan area teras ini terlihat lebih lega dan juga lebih luas. Kelebihannya kalau misalnya untuk area teras itu dijadikan sebagai ruang tamu semi outdoor, itu menjadikan untuk area dalam atau ruang tamu yang lama itu bisa difungsikan sebagai tempat keluarga atau ruang privasi teman-teman. Di area teras juga di sini terdapat kolam ikan kecil ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk nyantai-nyantai bareng sama keluarga di area teras depan. Ini untuk dinding depannya. Untuk dekorasinya benar-benar estetik dan juga sangat inspiratif teman-teman. Untuk warna di sini dipilih warna putih. Warna putihnya di sini juga sangat bagus. Ini sangat kontras dengan warna natural kayu. Jadi ini sangat cocok ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin memilih warna cat tembok, ini bisa dicontoh untuk dekorasi dari rumah ini. Ini untuk tempat duduk permanennya tadi yang sudah saya informasikan di awal. Ini dibuat permanen dan dibikin manual ya teman-teman. Untuk area bawahnya ini juga sangat
bagus, ini juga inspiratif, nantinya bisa dipakai untuk tempat peralatan keluarga teman-teman. Ini untuk rumah yang kedua. Untuk rumah yang kedua hampir sama konsepnya. Untuk ukurannya juga hampir sama ya teman-teman. Jadi di sini untuk ukurannya itu kurang lebih lebarnya itu 8 meter, sedangkan untuk panjangnya, untuk panjang teras itu kurang lebih sekitar 4 meter. Di sini untuk area pagar depan ini juga dikombinasikan antara pagar tembok dan juga roster. Juga untuk tambahannya untuk area samping kanan itu dipasang untuk pagar besi yang bisa digeser. Perpaduan antara pagar tembok dan roster ini menjadikan pagar depan ini terlihat lebih estetik dan juga menarik ya teman-teman. Selain itu untuk pagar besinya ini juga sangat bagus, sangat inspiratif. Dengan konsep minimalis, perpaduan antara warna finishing pagar besinya putih dengan warna conwood natural kayu juga sangat-sangat bagus. Kita mencoba ke area dalam. Untuk area dalamnya sendiri di sini sama seperti video yang pertama tadi. Untuk area dalam itu sudah dipasang juga tempat duduk permanen ya teman-teman. Nah di sini untuk langit-langitnya sendiri dipasang plafon. Nah untuk plafonnya sendiri ini juga dipadukan antara warna natural kayu dengan warna putih ya teman-teman. Nah di sini sangat bagus juga, terlihat lebih natural dan juga elegan. Untuk kursi permanennya atau tempat duduk permanennya ini juga sangat bagus. Selain untuk tempat duduk di area dalam ini juga difungsikan sebagai taman kering ya teman-teman. Di situ ada beberapa tanaman yang tentunya tanamannya itu dipilih untuk tanaman kering teman-teman. Di area tembok di sini juga dikasih pemanis ya teman-teman. Jadi dikasih kelengkungan-lengkungan dan juga kotak-kotak yang nantinya bisa difungsikan sebagai hambalan atau tempat untuk furnitur. Tidak lupa untuk pemasangan lampu juga menambah nilai estetika dari area teras ini. Untuk warnanya sendiri ini didominasi dengan warna putih perpaduan dengan warna natural kayu teman-teman. Untuk dekorasinya juga sangat bagus ya teman-teman ini. Untuk teman-teman semua pemilik rumah subsidi ataupun rumah minimalis bisa mencontoh untuk konsep dari renovasi teras rumah ini. Untuk lantainya sendiri di sini juga sudah diganti menggunakan lantai keramik. Nah untuk lantainya ini perpaduannya warna abu-abu dan juga warna putih. Untuk tembok samping kanan dan kiri dibikin full sampai ke atas ya teman-teman. Jadi nantinya untuk waktu siang hari ataupun pas hujan itu untuk air tidak akan masuk ke area teras. Jadi untuk teras seperti ini nantinya dimanfaatkan sebagai ruang tamu semi outdoor teman-teman. Karena keterbatasan ruang di area rumah minimalis, biasanya untuk teras itu dialihfungsikan sebagai ruang tamu seperti ini. Adanya beberapa tanaman di area teras ini menjadikan area teras ini masih terlihat natural ya teman-teman. Untuk atapnya sendiri ini sangat inspiratif sekali. Jadi di bagian atap itu ada bagian yang terdapat atap transparannya. Jadi nantinya untuk siang hari itu cahaya masih bisa masuk ke area teras. Karena ini lumayan tertutup ya teman-teman untuk area depan dan juga area samping. Jadi untuk pemanfaatan atau penggunaan atap transparan ini sangat-sangat membantu khususnya untuk pencahayaan di siang hari. Sekarang kita menuju ke video yang ketiga. Untuk video yang ketiga ini sama, ini adalah renovasi rumah minimalis. Kalau yang ini adalah rumah subsidi ya teman-teman. Sedang untuk ukurannya sendiri, rumah ini kurang lebih sekitar 6 x 4 meter untuk area terasnya. Yang menarik di sini untuk area terasnya ini dibikin full bangunan sampai ke depan. Untuk konsepnya di sini minimalis klasik ya teman-teman. Jadi terlihat lebih mewah dan juga elegan. Untuk pagar tembok depan ini dikasih jendela 3 ya teman-teman untuk gunanya untuk sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan di siang hari. Sedangkan untuk area pagar besi di sini ukurannya kurang lebih sekitar 3 x 1,5 meter. Perpaduan antara warna putih, dominasi putih ya teman-teman ini dikombinasikan dengan warna hitam dari pagar besinya menjadikan kesan mewah dan juga elegan rumah ini tetap terlihat. Tidak lupa di area depan pagar ini juga masih ada sisa tanah untuk pot tanaman ya teman-teman.
Jadi tetap ada naturalnya di area depan rumah. Renovasi seperti ini sangat inspiratif, khususnya untuk pemilik rumah subsidi. Untuk area carport sendiri, ukurannya kurang lebih sekitar 3 x 4 meter. Untuk area carport, di sini juga sudah terpasang keramik. Untuk keramiknya dipilih yang bertekstur ya teman-teman. Tentunya nantinya tidak akan licin untuk pengguna. Untuk renovasi seperti ini diperbolehkan untuk area rumah subsidi, tapi lebih baik ditunggu setelah 5 tahun ya teman-teman, karena untuk fasad bagian depannya ini benar-benar dirubah total. Sekarang kita menuju ke area teras. Untuk area teras ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu semi outdoor, dan nanti di area teras ini tinggal dikasih tempat duduk dan juga meja, nantinya bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menjamu tamu. Untuk dinding samping kanan dan kiri dibikin full sampai ke atas, sedangkan untuk area depannya ini dikasih jendela ya teman-teman untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Renovasi seperti ini sangat inspiratif, khususnya untuk saat ini memang lagi trennya untuk renovasi rumah subsidi dibikin seperti ini ya teman-teman, karena benar-benar memanfaatkan setiap ruang yang ada di dalam pekarangan rumah. Untuk area teras di sini juga sudah terpasang keramik. Untuk keramiknya di sini ukurannya kurang lebih 50 x 50. Dipilih warna krem ya teman-teman. Perpaduan antara warna putih dan juga krem dikombinasikan dengan warna hitam, ini terlihat lebih elegan dan juga estetik tentunya. Walaupun ini rumah subsidi, namun setelah dilakukan renovasi untuk area fasad bagian depan, ini menjadikan rumah ini terlihat lebih mewah seperti bukan rumah subsidi pada umumnya. Sekarang kita ke video yang selanjutnya. Untuk video yang selanjutnya ini masih untuk renovasi rumah subsidi teman-teman. Jadi ini adalah rumah subsidi dengan ukuran 6 x 12 meter. Nah, di sini untuk area terasnya sudah dilakukan renovasi, khususnya untuk area pagar dan juga area kanopi. Nah, di sini yang menarik untuk renovasinya itu sangat-sangat bagus dan juga inspiratif. Setelah dilakukan renovasi seperti ini, seperti tidak terlihat adalah rumah subsidi ya teman-teman. Jadi untuk area fasad bagian depannya di sini dibikin bangunan full untuk area depan dan juga pagar minimalis di area teras. Untuk area carport sendiri di sini juga sudah dipasang keramik dengan ukuran 50 x 50. Untuk carportnya di sini ukurannya kurang lebih sekitar 3 x 4 meter. Untuk area dinding depan ini tidak ada perubahan, masih bawaan dari pihak developer ya teman-teman. Jadi di sini cuma diganti untuk warna catnya saja. Untuk area langit-langit di sini sudah dipasang plafon gypsum dan dibikin drop ceiling juga. Nah, ini sangat bagus dan juga inspiratif ya teman-teman. Yang menarik di sini untuk area teras selain digunakan sebagai carport juga difungsikan sebagai ruang tamu semi outdoor. Memang dari tema video ini adalah renovasi untuk teras difungsikan sebagai ruang tamu semi outdoor ya teman-teman. Di sini untuk area terasnya ukurannya kurang lebih sekitar 3 x 4 meter. Untuk area teras dan juga area carport, di sini untuk lantainya itu berundak ya teman-teman, jadi tidak rata. Nah, seperti ini nanti menjadikan area teras itu tidak gampang kotor karena untuk posisinya itu lebih tinggi dibandingkan area carport. Untuk area teras sendiri, langit-langitnya juga sudah dipasang plafon gypsum. Jadi ini sudah full menggunakan plafon gypsum ya teman-teman. Untuk rangka dari atap teras ini menggunakan rangka baja ringan, sedangkan untuk atapnya itu atap spandek ya teman-teman. Jadi dengan ditutupi atau dibalut dengan plafon gypsum seperti ini menjadikan area teras ini terlihat lebih mewah dan juga elegan. Untuk area teras sendiri di sini juga ada terpasang tempat kursi dan juga meja. Memang untuk area teras ini difungsikan sebagai ruang tamu semi outdoor. Tidak lupa pemasangan beberapa furnitur yang mempercantik untuk area teras ini.
Sekilas untuk area teras ini seperti ruang tamu di area dalam ya teman-teman, padahal ini berada di area teras. Dengan adanya ruang tamu semi outdoor seperti ini, pemilik biasanya lebih ekstra dalam hal membersihkan untuk area teras ini teman-teman. Untuk dinding depan ini juga sudah terdapat jendela. Nah, fungsi dari jendela ini selain untuk sirkulasi udara, ini juga untuk pencahayaan area teras depan. Sekarang kita menuju ke renovasi yang selanjutnya. Renovasi yang selanjutnya ini masih rumah subsidi juga. Bedanya ini dari rumah subsidi dengan ukuran lebarnya itu 5 meter, sedangkan untuk panjangnya itu 4 meter area teras. Di area depan ini sudah terpasang pagar besi yang bisa digeser dan juga pagar tembok kombinasi roster. Sedangkan untuk area bawahnya itu dipasang batu alam ya teman-teman, yang mempercantik dan menambah nilai estetika dari rumah ini. Untuk pagar depan ini sangat-sangat inspiratif dan bisa dicontoh khususnya untuk pemilik rumah subsidi ataupun rumah minimalis. Untuk warna di sini dipilih warna putih dikombinasikan dengan warna natural kayu dari Conwood atau list plank di area pagar besi yang bisa digeser. Untuk ukuran pagar besinya sendiri di sini ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 kali 1,5 meter. Untuk area carport ukurannya di sini 2,5 kali 4 meter ya teman-teman. Jadi masih cukup untuk kendaraan motor. Dan juga mobil, kalau misalnya difungsikan untuk parkir mobil, mungkin cuma muat untuk satu mobil ya teman-teman. Untuk area carport di sini juga sudah terpasang keramik dengan ukuran 50 x 50, dipilih warna abu-abu dan bertekstur kasar. Untuk dinding depan ini juga sangat bagus, dibikin list ya teman-teman, jadi dikasih tali air. Nah, itu menjadikan area tembok depan ini terlihat lebih estetik dan juga menarik tentunya. Untuk jendelanya di sini juga sudah dirubah ya teman-teman. Untuk jendelanya di sini selain menggunakan pintu kayu, ini untuk jendelanya sudah menggunakan aluminium. Pemilihan warnanya di sini juga sangat bagus. Perpaduan antara warna hitam dikombinasikan dengan warna putih dinding, ini terlihat lebih elegan dan juga terlihat lebih estetik. Untuk area teras sendiri ini difungsikan sebagai ruang tamu semi outdoor juga, dan di sini juga sudah terpasang kursi permanen. Tidak lupa di belakangnya itu difungsikan sebagai pot tanaman juga ya teman-teman. Untuk langit-langitnya ini sangat recommended banget ya teman-teman. Untuk langit-langitnya di sini dibikin dipasang plafon PVC. Untuk motifnya di sini dipilih motif kayu. Ini sangat bagus dan juga sangat inspiratif. Dengan dipasangnya plafon PVC seperti ini menjadikan area teras ini terlihat lebih mewah dan juga elegan. Untuk lantai dari teras sendiri juga sudah terpasang keramik dengan motif kayu ya teman-teman. Jadi selaras atau senada dengan kursi permanennya. Adanya beberapa tanaman di sini menjadikan area teras ini terlihat tetap natural. Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua.